Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Eliza yang menikah dan tinggal di kota Nuuk. Namun nasib berkata lain saat suaminya meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat Eliza merasa terpukul dan hampir membuatnya depresi. Untuk mengatasi gejala yang muncul, Eliza merasa perlu mendapatkan obat penenang dari apotek. Namun ketika itu sungguh disayangkan, apoteker tersebut enggan memberikannya karena Eliza tidak memiliki resep dari dokter. Eliza merasa sangat kesal dan putus asa ketika apoteker menolak memberikan obat penenang yang sangat ia butuhkan. Di tengah kekecewaannya, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Mark yang membeli obat yang sama. Eliza kemudian dengan cepat mengejarnya dan memohon agar diberikan obat tersebut, bahkan siap membayarnya. Namun Mark awalnya enggan memberikannya karena Eliza tidak memiliki resep dokter yang diperlukan untuk memperoleh obat tersebut. Meski begitu, Mark tetap teguh pada pendiriannya dan tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Akhirnya dengan sedikit kerelaan, dia mengalah dan memberikan obat penenang kepada Eliza. Setelah itu, Mark juga meminta kontak Eliza jika dia membutuhkan bantuan di kemudian hari. Di rumah Eliza tinggal bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Carl. Namun mereka baru-baru ini terlibat dalam pertengkaran sengit yang membuat Carl melarikan diri dari rumah. Pada suatu malam, seperti biasa Eliza minum obat penenangnya, tetapi tidak disangka obat tersebut memberikan reaksi yang berlebihan. Dalam keadaan yang kacau, Eliza mencoba menelpon Carl untuk memintanya pulang dan memberikan bantuan. Tetapi ketika ia bangun di pagi hari, ia terkejut saat menemukan Mark berada di rumahnya. Ternyata malam itu Eliza tidak sengaja menelpon Mark dan bukan Carl. Tanpa diduga, Mark dengan baik hati membantu Eliza membuatkan sarapan untuknya. Seiring berjalannya waktu, Eliza dan Mark mulai saling mengenal lebih dalam. Mereka menjadi dekat bahkan ketika Eliza tidak bisa tidur, ia sering menelpon Mark hingga pagi. Kebersamaan mereka membuat wajah Eliza terpancar kebahagiaan yang sebelumnya tak terlihat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, seperti berjalan-jalan ataupun duduk bersama sambil berbincang. Saat itu mereka membicarakan masalah Carl, putra Eliza yang pergi dari rumah akibat masalah dengan seorang perempuan. Eliza tidak setuju jika Carl menjalin hubungan percintaan tanpa memiliki pekerjaan yang mapan. Namun Carl sudah terlanjur jatuh cinta dan hal ini menimbulkan konflik antara ibu dan anak. Larangan yang diberikan Eliza kepada Carl memicu pertengkaran dan hubungan yang tidak sehat di antara mereka berdua. Saat itu Eliza merasa bahwa Mark tidak setuju dengan pendapatnya. Bagi Mark, dia berpendapat bahwa Carl berhak mencintai seseorang dan membuktikan bahwa dia bisa bertanggung jawab atas hubungan tersebut. Perbedaan pendapat ini membuat Eliza merasa tersinggung dan marah. Suatu hari Carl akhirnya pulang ke rumah dan menemukan ibunya pingsan karena konsumsi minuman berlebihan. Pada saat yang sama, Mark datang dengan niat untuk meminta maaf kepada Eliza. Kejadian ini tentu saja mengejutkan Carl dan membuatnya berasumsi bahwa Mark dan ibunya telah memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Diketahui ketika kabur dari rumah, ternyata Carl telah menginap di rumah seorang temannya dan seringkali menghabiskan waktunya di tempat hiburan malam. Ia sering terlibat dalam keributan tanpa alasan yang jelas, membuat orang-orang bingung dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Namun akhirnya Carl memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan menghadapi teguran yang akan diberikan oleh ibunya. Sementara itu, hubungan antara Mark dan Eliza semakin hari semakin erat. Mereka sering bertemu di supermarket, menghabiskan waktu bersama-sama dengan pergi jalan-jalan menggunakan kapal, dan bahkan menghabiskan waktu di rumah. Kedekatan mereka semakin mempererat ikatan mereka, dan kehadiran Mark memberikan kebahagiaan dan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh Eliza. Pada suatu malam, Mark hampir saja menabrak Carl di jalanan. Tanpa tujuan yang jelas, Mark mengajak Carl untuk bergabung dengannya dan mereka duduk bersama untuk berbincang. Di dalam percakapan tersebut, Carl menjelaskan alasan di balik pertengkarannya dengan ibunya. Ia mengungkapkan bahwa ibunya tidak memberikan restu atas hubungannya dengan pacarnya dan terus melarang mereka untuk bersama. Kejadian tersebut telah menyebabkan Carl merasa stres dan mencari pelarian dengan menghabiskan waktu bersama kupu-kupu malam. Mark kemudian memberikan nasihat kepada Carl untuk terus melanjutkan hidupnya dan berdamai dengan ibunya.
Ia menyadari bahwa itu tidak akan mudah, tetapi sangat penting untuk dicoba. Saat itu Mark berada bersama Eliasa dan mengungkapkan bahwa ia akan kembali ke Filipina untuk mengurus bisnis yang ia kelola. Tentu saja Eliasa merasa sedih karena akan merindukan Mark. Namun di sini Mark justru mengajaknya untuk ikut bersama dengannya. Ia berbagi kegembiraan bahwa mereka bisa pergi bersama-sama. Eliasa juga mengajak Carl untuk bergabung dengan mereka ke Filipina dan wajahnya terlihat penuh kegembiraan saat Carl setuju. Mereka merayakan kegembiraan tersebut dan mulai merencanakan perjalanan mereka, menentukan tempat yang akan mereka kunjungi dan aktivitas yang ingin mereka lakukan. Namun pada hari keberangkatan, Carl menyadari bahwa ia telah lupa membawa paspornya dan akan membutuhkan waktu 30 menit untuk pergi ke rumah dan kembali ke bandara. Setelah Carl akhirnya menemukan paspornya, pesawat sudah siap untuk berangkat dan Eliasa memutuskan untuk pergi terlebih dahulu, sambil meminta Carl untuk menyusul melalui penerbangan berikutnya. Namun malamnya, Carl dihadapkan dengan kejadian tak terduga ketika badai melanda daerah tersebut dan menyebabkan pembatalan semua penerbangan. Eliasa merasa marah dan menyalahkan kelalaian Carl yang telah menyebabkan situasi ini. Mereka terlibat dalam debat panas, menyadari bahwa perjalanan Carl ke Filipina sudah pasti dibatalkan. Sementara itu, Eliasa dan Matt berada di hotel dan sedang bersantai. Matt penasaran dan bertanya tentang keberadaan Carl yang tidak ada di sana. Kemudian di sini Mark melihat kesempatan dan momen yang tepat untuk mereka berdua mulai melakukan permainan futsal. Mereka pun saling menikmati momen tersebut tanpa adanya Carl di antara mereka. Namun pada pagi harinya, Eliasa tidak menemukan Mark di kamar maupun di lobi hotel. Bahkan namanya tidak terdaftar sebagai tamu hotel. Eliasa merasa bingung dan sedih, merasa bahwa Mark telah meninggalkannya begitu saja. Tanpa kejelasan atau penjelasan apapun, Eliasa merasa terluka dan kecewa. Akhirnya dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk kembali ke Nuuk, kota tempat tinggalnya. Rasa sedih dan kehilangan terasa begitu kuat dalam dirinya saat ia meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat ia tiba di rumah, Eliasa sangat terkejut saat melihat tubuh Carl yang sudah tidak bergerak di luar rumah dan hampir tertutup oleh lapisan salju. Ternyata Carl telah meninggal dunia. Kesedihan yang amat dalam kembali melanda Eliasa, ditambah dengan kenyataan bahwa obat penenang yang sangat dibutuhkannya hampir habis. Dalam keadaan yang putus asa, Eliasa mencoba mencari Mark ke beberapa tempat. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Baik itu di apotek maupun di tempat lain juga tak ada satu orang pun yang tahu siapa Mark. Ketika Eliasa kembali pulang, dia menemukan Mark sudah berada di dalam rumahnya. Eliasa menangis dan bertanya kepada Mark kenapa ia pergi selama ini. Mark hanya terdiam, namun kemudian dia memberikan kunci rumah yang sering dibawa oleh Carl. Eliasa terkejut dengan apa yang terjadi, khawatir bahwa kematian Carl mungkin memiliki kaitan dengan Mark. Dan benar saja, Mark adalah pelaku di balik kejadian tersebut. Eliasa merasa terguncang oleh kebenaran itu, hingga hampir kehilangan kesadaran. Mark segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, mengingat keadaan Eliasa saat ini. Kemudian Mark pergi dengan tiba-tiba, meninggalkan Eliasa dalam kebingungan yang mendalam. Eliasa mulai bertanya-tanya tentang alasan di balik tindakan mengerikan yang dilakukan oleh Mark. Semua terungkap bahwa Mark telah merencanakan segalanya dengan cermat. Pertemuan-pertemuan dengan Eliasa dan Carl sebenarnya sudah dia atur dengan sengaja. Ternyata Mark memiliki sejarah keluarga yang terkait erat dengan kejadian ini. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Tessa, yang tak lain adalah pacar Carl. Konflik antara Eliasa dan Carl terkait larangan pacaran yang diberikan oleh Eliasa mendorong Carl untuk mencari hubungan di luar. Tessa sendiri mengetahui kelakuan Carl di luar sana dari seorang temannya. Dia merasa sangat marah karena telah dipermainkan oleh Carl. Kekecewaan dan putus asa yang melanda Tessa menguasai pikirannya, mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa Mark merasa dendam dan ingin membalas atas kematian putrinya. Meskipun Carl dan Eliasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tragedi ini, keputusan yang dirasakan oleh Tessa telah membawanya pergi dari dunia ini dan meninggalkan luka yang mendalam bagi Mark. Mark yang merasa sangat bersalah sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Dia menyadari bahwa dia perlu memaafkan dirinya sendiri
atas perbuatan yang dia lakukan. Namun dia belum tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya untuk memulihkan diri. Sementara itu Eliasa mengalami kegilaan dan stres yang sangat parah, sehingga dia sekarang berada di rumah sakit jiwa. Kesedihan dan trauma yang dialaminya telah membuat keseimbangan mentalnya terganggu, lalu film pun selesai.